Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Sasa Harun hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ke depan gak sendirian loh ya. Sasa Harun selalu ditemani sama Pak Nyotos. Gimana, sehat ya Pak hari Harus ini ya sehat. Pak? Apalagi kan cita-cita kita resolusi tahun resolusi. 2021 harus makin awet muda, makin bugar, makin bersemangat. Betul. Gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita di tahun yang lalu itu hempaskan gitu ya. Dan sore hari ini kita akan ngebahas seperti janji kita minggu lalu, akan ngebahas seputar vaksin ya. Vaksin virus corona yang sudah tiba hari Minggu lalu ya, buatan Sinovac. Ini sudah datang di Indonesia sebanyak 1,3 juta dosis. Dan kemarin pun juga Pak Presiden juga sudah disuntikan vaksin beserta jajarannya. Dan juga ada artis Raffi Ahmad juga sebagai perwakilan dari kaum milenial. Sudah disuntikan vaksin gitu. Yang mau tanya-tanya boleh loh ya, langsung aja deh di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, pertanyaannya apa. Oke, mungkin udah nggak asing lagi kata vaksin. Tapi sebenarnya vaksin itu sendiri tuh apa sih Pak? Ya, kita ingin bahas vaksin ini karena sebenarnya di grup-grup WA kita ya, kalau saya di WA SD, SMP, SMA, WA universitas, WA grup ya, itu semuanya ada yang pro dan kontra tentang vaksin. Ada yang takut banget, ada yang sok berani, ada yang nolak, ada yang pro, macam-macam lah ya. Ada yang kalau nanti divaksin kita berubah jadi zombie, ada. Nanti kalau kita vaksin kita dimasukkan chip gitu. Nanti chip kita kayak di Avengers gitu, bisa di macam-macam lah ya kan. Bisa diprogram. Bisa diprogram seperti jauh-jauh seperti itu. Sebenarnya yang namanya vaksin itu dari dulu juga udah ada vaksin. Contohnya ya, vaksin waktu kita anak-anak, vaksin BCG untuk TBC ya. Lo berarti sama ya Pak, imunisasi dan vaksin itu sama ya? Vaksin sama imunisasi beda bahasa aja. Beda Cuma nama lebih keren vaksinasi daripada imunisasi. Jadi yang namanya divaksin kan banyak-banyak. Ada vaksin cacar air lah. Zaman dulu kan kita udah biasa divaksin ya, di vaksin BCG, vaksin cacar, vaksin HPV. Untuk wanita tuh bagus juga tuh vaksin HPV. HPV itu biar tidak kena kanker serviks ya. Karena kan human papilloma virus itu virus. Kalau kita divaksin pakai HPV, tercegah kita dari kanker serviks ya kan. Ada vaksin influenza, baru-baru ini ada vaksin influenza. Vaksin varicella untuk cacar air ya kan. Vaksin hepatitis A, iya, varicella itu vaksin campak dan sebagainya. Vaksin hepatitis A, banyak-banyak deh. Vaksin tifoid biar nggak kena tipes. Vaksin pneumokokus biar nggak kena pneumonia. Jadi kita tuh sebenarnya sudah terbiasa dengan kata vaksin. Cuma memang vaksin-vaksin ini sudah uji cobanya udah lama karena penyakitnya juga penyakit jadul gitu. Penyakit cacar air, penyakit TBC itu kan penyakit jadul. Udah tapi ketemu vaksinnya. Masih berkembang. Jadi tapi kan udah reda gitu ya, sudah mulai sedikit. Jadi divaksin gak divaksin no problemo gitu kan, udah penyakit jadul gitu ya. Cuma masalahnya kan kalau penyakit COVID-19 ini kan penyakit milenial zaman sekarang keluarnya. Jadi vaksinnya pun juga baru diketemukan. Jadi semua industri farmasi berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin ini karena it is a big money kan, ini sebuah industri ya. Entah Eropa, entah Tiongkok, entah Indonesia juga bikin sih vaksin merah putih sama lembaga H-Man segala macam ya. Jadi berlomba-lomba untuk menemukan vaksin ini agar apa? Biar ekonomi kembali berputar. Coba kalau seandainya jumlah penderita terkena COVID dan dampaknya ini tidak menurun, ekonomi ini kan statis dan statis jelek ya. Statis tidak berputar karena orang dibuat tidak mampu berusaha karena ketakutan terhadap kondisi kesehatan. Memang sih kalau dipikir-pikir ternyata memang dampak COVID-19 ini luar biasa juga. Banyak yang meninggal gitu ya. Banyak yang terjadi masalah dengan paru-parunya, terjadi luka parut lah, sehingga
kemampuan nafasnya jadi volumenya nggak seperti dahulu, nggak seoptimal dahulu karena kapasitas paru-parunya tidak 100% lagi karena banyak luka parut di paru-paru akibat dari efek kena COVID-19 gitu ya. Banyak yang OTG juga dan sebagainya. Jadi macam-macam lah. Tujuannya apa? Nah, vaksin ini diciptakan agar pandemi ini segera berakhir, kan seperti itu. Nah, kebanyakan banyak orang begitu divaksin itu lupa bahwa setiap orang divaksin, entah vaksin apapun pasti ada reaksi tidak nyaman. Ya kan? Jadi habis divaksin, aduh saya pusing-pusing, saya pegel-pegel, saya merah di bagian yang disuntik. Itu umum sebenarnya. Bayi pun juga gitu Pak, ketika divaksin apa gitu kan panas badannya sampai beberapa hari, 2-3 hari gitu kan. Jadi memang sama sih, kita divaksin apapun pasti ada demam, ada meriang, ada tidak nyaman, ya kan, ada yang sakit kepala, ada yang mules, macam-macam, tiap orang beda-beda. Di bagian yang divaksin ada yang bengkak, ada yang nyeri, ada yang merah gitu kan. Cuma banyak orang asumsinya akibatnya ini vaksinnya gagal gitu kan. Vaksin palsu. Vaksin palsu ya kan. Akibatnya ditambah lagi dengan euforia ketakutan yang tidak ada landasan ilmiahnya. Akibatnya malah menjadi kontraproduktif ya bahasa kerennya. Jadi ini yang kita bahas kali ini adalah bahwa siapapun yang divaksin, apapun jenis vaksinnya, pasti ada reaksi tidak nyaman karena ada zat asing masuk ke dalam tubuh kita. Dan tubuh kita berusaha mengenali antigen tersebut, berusaha beradaptasi, akibatnya ada reaksi yang tidak nyaman, apapun vaksinnya. Termasuk mungkin vaksin yang akan beredar COVID-19 ini ya. Vaksin. Let's say mereknya ada Sinovac, entah merah putih, entah Pfizer, entah ya macam-macam lah. Aku juga nggak tahu sih ntar yang ada di kita ini vaksin jenis apa aja. Mungkin nggak satu jenis, mungkin ada berapa macam jenis. Infonya gitu ya. sih 5 vaksin yang akan masuk ke Indonesia dan salah satunya adalah Sinovac ini. Iya gitu. Betul, ada Sinovac, ada Sinovi. Oke, baiklah. Nanti kan kita cari tahu lagi tentang vaksin dan bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh kita, terus reaksinya seperti apa dan apa dampaknya kalau kita tidak divaksin. Apa dampaknya juga kalau kita divaksin, apakah akan benar-benar terbebas gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya. Yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama, alamat dan juga usianya berapa. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan juga Pak Nyotos hari ini lagi ngobrolin seputar vaksin ya selama 1 jam ke depan. Yang mau tanya-tanya boleh loh ya, ditunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ini vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus-virus tertentu gitu ya. Nah, gimana nih Pak cara kerja vaksin ketika disuntikan ke dalam tubuh kita? Jadi umpama gini ya, tubuh kita ini adalah sebuah kerajaan dan kerajaan kita ada pengawalnya dong yang menjaga agar tidak ada serangan dari luar. Nah, penjaga-penjaga ini kan begitu ada tamu yang datang, itu kan dia tahu ini musuh, ini bukan musuh. Yang bukan musuh boleh deh lewat gitu kan. Yang musuh pasti sama dia dilawan atau diusir atau dibunuh lah ya, penjaga kita. Cuma kan namanya tentara-tentara dalam tubuh kita itu harus kenal mana kawan, mana lawan. Setuju ya? Nah, masalahnya COVID-19 ini tamu yang tidak diundang masuk ke dalam tubuh kita. Tentara kita tidak kenal kalau ini sebenarnya adalah musuh. Akibatnya karena tidak kenal ini sebagai musuh, yang masuk-masuk aja. Begitu dia buat kerusakan dalam tubuh kita, baru tentara kita berjuang melawan dan cari formula untuk melawan musuh kita. Kan seperti itu. Jadi yang namanya vaksinasi itu adalah bagaimana mendidik tentara kita, mengenalkan ini loh ciri-cirinya bukan tamu tapi ini penjahat, kalau masuk pasti merusak kan gitu. Jadi istilahnya nih, kalau seandainya tamunya itu bentuknya ada tanduknya, misalnya gimana yang ini menggambarkannya ya. Jadi kalau tamu ini bentuknya ada kaki tangan mirip kita tapi ada tanduknya kan gitu. Jadi dikenali, oh ini tanduknya kayak apa ya, kan orang punya tanduk macam-macam. Nah, dikasih ini loh contoh tanduknya. Tentara kita tahu, oh ini contoh tanduknya. Begitu ada tamu yang bentuk tanduk seperti ini langsung dilawan. Kan seperti itu. Cuma ada juga yang bentuknya kayak gimana sih musuhnya?
ternyata musuhnya itu digebukin dulu, udah teler-teler dibawa ke tentara kita ini loh yang teler-teler ini, musuh kamu tuh seperti ini, oh modelnya begini, yaudah kalau ada yang nggak teler kayak gini saya tahu dah kan gitu. Jadi ada yang dilemahkan ini misalnya ya kan, ada yang memang udah mati, jadi ada juga yang sudah mati, dibawa ini loh bentuknya seperti ini tapi udah mati, kamu bikinlah formulanya kalau ngelawan ini kamu mesti menang. Nah itu sebenarnya konsep dari vaksinasi, tapi ini bahasa apa lucu-lucunya lah ya, bahasa gampangnya lah ya. Jadi kalau bahasanya itu ada vaksin mati ya. Jadi vaksin mati ini mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan. Karena sudah mati dikenalkan sama tentara kita atau antibodi kita, ini loh bentuknya seperti ini. Jadi ada plus minusnya juga sih. Kekurangannya tidak selalu bisa merangsang timbulnya imunitas. Jadi kalau dikasih disuntik virus mati atau bakteri mati, nggak semuanya bisa merangsang timbulnya imunitas. Atau tidak kebal seumur hidup ya. Tapi kelebihannya ada kekurangan, ada kelebihan. Tidak berisiko menimbulkan penyakit karena tidak mengandung komponen hidup dari kuman. Ya. Jadi kalau dari virus yang sudah dimatikan, tubuh kita bisa terangsang, ada juga terangsang itu maksudnya terangsang untuk membuat formula untuk antibodi gitu ya. Ada yang juga so-so aja, biasa-biasa juga dan kekebalannya tidak seumur hidup. Tapi ada yang vaksin hidup tapi sudah dilemahkan. Jadi ada jenis vaksin yang sudah dilemahkan nih virusnya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah pas sudah masuk, antibodi kita atau tentara kita tahu, oh ini nih biang keroknya nih, kalau masuk kita lawan dan kita bentuk formulanya. Bahasa kerennya imunoglobulin gitu ya, formula untuk melawan si virus ya. Ada plus dan minusnya juga. Kekurangannya kalau kita disuntikkan vaksin yang dilemahkan, vaksin ini tiba-tiba bisa berubah ke bentuk aslinya, alias bisa menjadi kuat. Jadi bisa menimbulkan penyakit berbahaya. Tapi oleh sebab ini tidak boleh untuk orang yang imunnya lemah gitu. Kalau dia tiba-tiba lebih galak, udah di pura-pura teler masuk ke dalam tubuh dia tiba-tiba menguatkan, kita malah terkontaminasi gitu ya. Kelebihannya tentara kita atau imunitas kita mendapatkan respon imun yang sempurna, lebih kebal daripada melawan virus dibandingkan virus yang mati. Jadi ini contoh ya. Jadi vaksin yang sudah inaktif atau mati itu contoh vaksin Sinovac. Kalau vaksin yang hidup itu contoh Codagenix, Misa vaksin ya. Jadi ada lagi yang vaksin subunit, sama juga ini virus yang sudah dimatikan, tidak ada patogen hidup ya. Ini yang dipakai oleh namanya Novavax ya, sama. Kemudian ada vaksin toksoid, tapi ini belum diuji coba karena mengandung racun. Belum ada uji klinis ya. Ada vaksin metode baru yang namanya mRNA. Jadi dia menggunakan materi genetik virus yang didasari pada metode mRNA, ribonucleic nucleic acid. Jadi dia bikin protein yang mirip dengan virus. Jadi dibikin daminya lah. Ini loh musuh kami bentuknya seperti ini tapi dummy. Semirip mungkin. Disuntikkan ke tubuh kita sehingga tubuh kita kenal ini musuh kita walaupun itu dummy. Namanya mRNA. Itu metode baru. Jadi disuntikkan dengan kode genetik dari virus tersebut. Ya, materi genetik virus tersebut namanya mRNA. Dan ini dipakai oleh Pfizer, AstraZeneca. Ini vaksin metode baru. Ya canggih sih karena dibikin daminya bentuk proteinnya seperti dengan virus asli, masuk ke dalam tubuh kita ya bukan virus, cuma kode genetik. Tapi tubuh kita kenal, cara ngelawannya begini. Ini ciri-cirinya musuh kita, masuk dalam tubuh kita bisa melawan seperti itu ya. Kalau misalkan sudah divaksin nih Pak ya, apa treatmentnya untuk kita? Apakah misalkan bebas aja, nggak usah menjaga pola makan, kita bebas bergaul, nggak usah pakai masker, nggak usah minum vitamin dan juga segala macam, karena kan sudah dibentengi nih biar imun kita tuh kuat dan bisa melawan virus aslinya yang jahat ketika mau masuk ke dalam tubuh. Jadi kan sebenarnya vaksin itu hanya salah satu metode agar tubuh kita itu mengenali virusnya, mampu menciptakan formula untuk melawan virus. Kalau sudah dikenali kan dia bikin formulanya lebih gampang daripada virusnya masuk dulu, belajar dulu dia. Belajar ini musuh saya, cara bikin formulanya begini. Keburu kita kena badai sitokin. Slam paru-paru kita udah kena kena cairan, nggak bisa napas pakai ventilator, baru antibodi kita menciptakan formulanya telat, keburu dut gitu ya. Jadi memang karena tidak semua orang itu punya sistem kekebalan yang sama, tidak punya
metabolisme yang sama, kita tetap harus menjaga 3M tadi. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Agar kita memang tidak terkontaminasi virus COVID-19. Cuma kalau kita divaksinasi, kita ada kelebihannya. Kita kemungkinan loh ya, karena kan efektivitasnya nggak ada yang 100% vaksinasi itu, ya kan? Ada yang cerita 50%, 65%, 70%, whatever, tidak mungkin 100%. Jadi artinya ada kemungkinan walaupun kita sudah divaksin, belum tentu kita kebal 100%, mampu melawan virus. Apalagi kalau kita punya imunitas kita letoy. Iya, betul. Atau lemah kan gitu. Jadi yang paling utama itu sebenarnya bukan hanya mengendalikan vaksinasi. Apapun mereknya, mau dari Cina, mau dari Eropa, mau dari Amerika, mau dari manapun gitu ya. Yang paling penting itu kita punya kekebalan tubuh itu cerdas. Kita punya kekebalan tubuh itu cergas, cepat dan tanggap. Itu yang paling utama. Kalau vaksin itu sebenarnya cuma peran pembantu, bukan peran utama kalau di film sinetron. Ini peran pembantu ya. Tapi kan kita mesti bercerita ini mesti pakai analogi yang sederhana. Peran utamanya ya kan? sebenarnya diri kita sendiri nih ya. Kebanyakan orang menganggap vaksinasi ini peran utama. Iya. Kekebalan tubuh peran pembantu. Salah. Terbalik ya. Jadi kekebalan tubuh kita itu peran utama. Vaksinasi itu peran pembantu. Gitu. Bahkan termasuk pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu tetap peran pembantu, bukan peran utama. Betul. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menjaga metabolisme tubuh kita menjadi kuat walaupun juga tetap sudah divaksin gitu ya? Nanti kita sambung lagi obrolannya di 081511103103. Masih ditunggu yang mau tanya-tanya. Silakan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, dan pertanyaannya apa. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Sabar ya, nanti dibacain. Yang masih mau tanya juga boleh, kita tunggu sampai jam 4 sore nanti. Tadi Pak Nyoto bilang ya, vaksin adalah peran pembantu. Metabolisme tubuh kita lah, imun tubuh kita lah yang menjadi peran utamanya. Gimana caranya Pak untuk bisa meningkatkan? Nah terus kalau misalkan nih Pak, udah ada yang kena salah satu penyakit gitu ya, virus apapun itu, vaksin apapun itu, perlu lagi nggak sih divaksin? Ya sebenarnya kan setiap vaksin itu jenisnya beda-beda. Contoh, kalau vaksin BCG ya, itu kan untuk bakteri TBC, tuberkulosis. Ya nggak mungkin lah untuk COVID-19 karena vaksinnya jenis yang dilawan juga beda. Jadi formulasi yang dibuat antibodi kita untuk penyakit cacar air dengan COVID ya beda. Akibatnya vaksin cacar air dengan vaksin COVID-19 itu berbeda. Seperti itu. Jadi bagi mereka yang memang merasa butuh untuk divaksin, ya jangan merasa saya kan udah pernah kena divaksin cacar air, nggak perlu dong divaksin COVID. Nggak bisa. Karena vaksin cacar air dengan vaksin COVID itu adalah beda virus, iya betul, beda bakteri. Karena kalau cacar air mungkin bakteri atau virus kalau nggak salah ya, virus juga. Jadi beda musuhnya gitu ya. Jadi tubuh kita nggak mungkin kenal. Nah jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang tidak ingin divaksin, kan juga banyak banget. Ya kan, apalagi yang sangat ketakutan untuk divaksin. Yang jadi masalah itu bukan mereka yang ketakutan divaksin, yang jadi masalah itu mereka yang takut dengan coronavirus. Tapi juga takut divaksin, tapi bandel. Nggak mau menjaga 3M itu juga ya. Sama coronavirus takut. Iya, divaksin cuma nggak 3M, nggak jaga kesehatan. Divaksin juga nggak mau, itu kan repot, ya kan? Kalau memang dia tidak mau divaksin, kekuatan antibodi kita ditingkatkan dong. 3M kita diperketat dong, kan gitu. Terus kita isolasinya juga lebih kuat dibandingkan kalau yang umum. Tapi bagi mereka yang memang ingin divaksin, ya jangan ketakutan juga, biasa-biasa saja gitu loh ya. Karena yang namanya divaksin, apapun jenis vaksinnya tadi saya bilang, pasti ada reaksi tidak nyaman dulu. Bisa jadi di bagian di area yang disuntik itu bisa bengkak, nyeri, memerah dan sebagainya. Tubuh kita bisa demam, tiap orang beda-beda. Ada yang sakit kepala ya kan, ada yang lemes, ada yang ngantuk, beda-beda tiap orang. Cuma itu adalah efek samping jangka pendek. Nggak mungkin selamanya. Begitu tubuh kita beradaptasi, kita normal kembali.
Cuma kalau kita divaksin COVID-19, apapun mereknya, apapun dari negara manapun yang mengeluarkan, tidak semua orang bisa. Jadi bagi mereka yang punya masalah pernah kena COVID-19, itu biasanya nggak divaksin lagi. Oke. Karena tubuhnya sudah mengenal. Karena ya? tubuhnya udah pernah ngelawan virus corona, udah hafal, ngapain pula kita ajarin, pinteran dia lah daripada kita kan gitu. Tapi kalau diharuskan, diwajibkan semuanya, gimana Pak? Setahu saya sih kalau udah punya riwayat COVID-19 itu tidak perlu divaksin. Kemudian wanita hamil dan menyusui tidak boleh divaksin, ya kan? Berusia di bawah 18 tahun tidak divaksin. Mungkin kalau di bawah 18 tahun kekebalan tubuhnya masih optimal gitu ya. Kemudian tekanan darahnya tinggi. Let's say sistolik diastoliknya 140/90, itu juga nggak boleh divaksin. Kemudian punya gejala infeksi saluran pernapasan atas, misalnya lagi batuk, pilek, sesak napas 1 minggu terakhir. Itu juga biasanya lagi mau divaksin nih, terus batuk-batuk gitu ya. Nggak usah. Ada sesak napas, pasti suruh pulang ya kan. Nanti gini ada sengaja. Pas mau disuntik, kenapa batuk ya nggak jadi. Jadi bagi mereka yang ketakutan mau divaksin, begitu mau disuntik pura-pura batuk aja. Kalau perlu batuknya keras-keras. Iya. Sampai bengkak nggak bisa nafas ya. Terus sampai belaga kejet-kejet gitu. Iya. Nanti kan otomatis, kenapa kamu udah seminggu saya batuk pilek, oh ya pasti disuruh pulang gitu. Suruh pulang, diisolasi deh ntar. Dibilang COVID. Kemudian punya penyakit jantung ya, gagal jantung, jantung koroner itu biasanya juga nggak divaksin. Punya masalah autoimun seperti lupus gitu ya. Kemudian punya penyakit gagal ginjal itu juga nggak divaksin. Punya penyakit autoimun dan antaranya rematik juga, rheumatoid arthritis, rheumatoid itu nggak divaksin. Kemudian punya masalah dengan saluran pencernaan kronis, anggap aja kena penyakit Crohn gitu, itu juga nggak divaksin. Punya masalah kelainan hormon, misalnya hipertiroid, hipotiroid, apalagi kelainan hormonnya karena autoimun lagi, nggak bakal divaksin ya. Kena penyakit kanker, itu juga biasanya nggak boleh vaksin ya. Kemudian penderita penyakit diabetes melitus ya, itu juga nggak divaksin COVID-19. Penderita HIV juga nggak divaksin. Kemudian yang punya masalah dengan asma, paru-paru obstruksi koronis, PPOK, TBC itu juga nggak divaksin. Jadi kalau Anda yang punya kriteria di atas aman kalau memang takut sama vaksin, ya kan? Aman ya. Cuma kalau yang berani sama vaksin merasa, aduh kok saya nggak divaksin ya gara-gara 17 kriteria ini, gitu. Tergantung setiap orang beda. Iya sih, kalau dia punya keberanian, tapi walaupun kita punya keberanian kan tetap nggak boleh kan ya Pak ya, dengan kriteria yang tadi disebutkan itu. Apa tuh? Yang tadi misalkan punya penyakit asma, punya penyakit nggak diabetes, boleh. Tapi kita pengen gitu. Walaupun kita maksa-maksa gitu ya, sambil batuk-batuk keras-keras, nggak bisa, saya mesti divaksin, nggak bisa. Tetap nggak bisa ya. Sampai ngancem-ngancem gitu ya, awas ya kalau nggak divaksin sambil batuk-batuk, nggak bisa, emang nggak boleh gitu ya. Jadi yang namanya bagi mereka yang pro dan kontra terhadap vaksin, sebenarnya yang kita perlu pro pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Betul gitu. Banget. Yang sudah menunggu-nunggu gimana caranya gitu kan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang takut sama vaksin. Iya. Jadi ya udah antibodinya dikuatin aja deh. Gimana caranya? Sabar. Nanti kita bahas ya. Yuk silakan tanya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sekarang kita liburan dulu yuk. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang takut untuk divaksin ya harus bisa menjaga imun kita lebih kuat lagi, meningkatkan imun kita. Kalau misalkan takut divaksin, makannya masih sembarangan, tidak menjalankan 3M, ya udahlah, kelar lah. Maunya nggak kena corona, maunya nggak mau divaksin, tapi nggak bisa menjaga kesehatannya, ya gimana ya? Iya, susah juga ya. Betul. Repot dong. Nah, kenapa saya bilang tadi bahwa vaksin bukan peran utama, tapi peran pembantu? Karena kita belajar dari vaksin-vaksin sebelumnya. Ada orang yang sudah divaksin difteri, tetap aja kena difteri. Ada yang sudah dikasih vaksin flu, tetap aja kena flu.
Ada yang udah divaksin cacar, Saya tetap kena cacar air. saya pernah divaksin waktu kecil cacar air, terus saya juga udah besar kena cacar air. Oh, berarti itu salah suntik kali. Kayaknya Posisinya sih ya. salah. Posisinya salah atau jangan-jangan bukan vaksin yang dikasih nih, Iya. air tajin. Iya. Vaksin demam kuning juga sama ya kan. Kalau sini sakit kuning lah ya. Udah divaksin kok tetap sakit kuning karena peran utamanya memang tubuh kita sendiri untuk kekebalan tubuh kita. Vaksin itu cuma membantu mengenalkan, mengajarkan kepada tubuh kita, ini loh musuh kamu, kan gitu. Cuma kalau kekebalan tubuh kita lemot ya tetap aja nggak mampu mempelajari apa yang sudah diintervensi ke dalam tubuh kita, kan seperti itu, ya nggak? Jadi yang paling utama adalah bagaimana caranya kita meningkatkan antibodi kita seoptimal mungkin. Tapi bagi mereka yang sudah kena vaksin, terus dia itu fobia, Pak saya udah divaksin, nanti efek sampingnya seperti apa ya, saya takut. Ada solusinya. Jadi bagi mereka yang divaksin takut ataupun divaksin berani, solusinya tingkatkan kadar kekebalan tubuh kita seoptimal mungkin agar kita tidak terkena macam-macam penyakit, bukan sekedar COVID-19. Karena di luar sana akan datang lagi virus-virus yang mungkin lebih ganas dibandingkan COVID-19 yang baru kita kenali ini. Ada hepatitis A, B, C, D dan sebagainya, ya kan? Ada virus Ebola, ada virus flu hitam, ada virus macam-macam lah. Ada virus meningitis, ya kan? Dulu saya kalau ke umroh kan wajib vaksin meningitis. Iya, betul. Kalau nggak divaksin, Nggak boleh. sampai sini ada yang langsung hilang kesadaran, meningitis, game over. Itu namanya radang selaput otak. Ada vaksinnya juga, ya kan? Jadi yang paling utama bagaimana? Nah, kita belajar dong cara meningkatkan bagaimana sih tubuh kita punya kekebalan alami. Kan seperti itu. Nah, ini kata Dr. Hiro Mishinnya yang menciptakan buku The Microbes of Factor gitu ya. Bahwa tubuh kita itu punya kemampuan untuk menaklukkan serangan dari luar, baik itu bentuknya jamur, bakteri, protozoa maupun virus, apabila keseimbangkan bakteri baik kita di atas 80% atau 80 di atas 20%, kebalik ya. Jadi walaupun kita punya bakteri baik cuma 20% saja, kita punya kekebalan bagus, apalagi di atasnya. Kalau di atas 20% lebih bagus lagi kekebalan tubuh kita. Walaupun 20% aja is okay. Nah, caranya bagaimana? Kita menciptakan keseimbangan mikroflora, mikrofauna yang ada di usus besar, di usus halus sampai ke pencernaan. Semua bakteri baiknya lebih banyak dibandingkan bakteri jahat, sehingga akibatnya kekebalan tubuh kita mampu menciptakan formula untuk melawan semua serangan bakteri, antigen, protozoa, kuman, virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena katanya ya, kata Dr. Hiro Mishinnya, kedokteran modern itu hanya mengandalkan obat-obatan untuk memerangi virus, bakteri patogen, ya kan, jamur patogen, untuk penyebab semua penyakit. Padahal sesungguhnya obat-obatan yang memerangi virus tersebut, bakteri tersebut, juga racun untuk menghancurkan bakteri baik dalam tubuh kita. Bahkan juga menghancurkan kekuatan imunitas tubuh kita, kekuatan imunitas alami. Jadi kita kebiasaan konsumsi obat-obatan antibiotika itu juga menghancurkan kekebalan alami tubuh kita. Makanya orang yang jarang minum obat itu lebih kuat imunitasnya dibandingkan mereka yang kebiasaan konsumsi obat. Jadi istilah kata dulu cuma konsumsi, ada orang nih sakit ya, cuma dikasih separuh aja obatnya kok dia sembuh karena jarang minum obat. Cuma kalau udah kebiasaan minum obat dikasih 10 macam juga nggak tetap aja nggak ngaruh. Karena tubuhnya udah banyak kekebalan alaminya udah melemah gitu ya. Jadi obat-obatan yang disintesis secara kimiawi adalah karena asing bagi tubuh, karena itu bersifat toksik ya. Jadi apakah konsep mengalahkan kuman, virus hanya dengan antibiotika masih sahih? Atau kita bahkan sedang membiakkan bakteri yang super atau virus yang super yang kita tidak bisa melawan karena kita melemahkan imunitas kita dengan bahan-bahan kimiawi sintetik tadi. Itu bukan kata saya, baca aja bukunya Mukjizat Mikroba karangan Hiro Mishinnya di toko buku mana aja ada deh. Judulnya Mukjizat Mikroba, The Microbe Factor. Menurut Dr. Hiro Mishinnya MD, yang beliau itu sudah dianggap sebagai tolok ukur bapak gizi dunia. Kan gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa segar, bugar, awet muda dan seterusnya,
kekebalan tubuh kita alami, salah satunya konsumsi ziman. Nah, ziman ini enzim antioksidan, di dalamnya ada buah-buahan terapeutik, di antaranya mengkudu. Dan mengkudu itu secara alami sudah punya efek anti jamur, anti bakteri, mikroba jahat, dan antivirus. Dan dia memperbaiki semua mikroflora mikrofauna yang ada di pencernaan kita, sehingga antibodi kita akan meningkat secara alami sehingga optimal dan seimbang. Akibatnya nggak harus COVID-19, kena virus apapun tubuh kita punya kekebalan yang alami, sehingga kita tidak mudah untuk tumbang apabila kita terintervensi oleh bakteri patogen, jamur, virus, dan sebagainya. Dan ziman ini kalau kita minum rutin pagi, siang, sore, malam, imunitas kita menguat, kita punya metabolisme seimbang, kita bisa merasakan kualitas kesehatan yang jauh lebih prima dibandingkan kita tidak pernah memasukkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting adalah meningkatkan antibodi kita, itu dia, Iya. dengan cara mengkonsumsi ziman secara rutin dan juga teratur, ya, 4 kali pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Kalau Anda takut divaksin, takut juga terkena COVID-19 tapi nggak menjaga 3M-nya, aduh, mau ngapain Anda hidup? Jadi kalau Anda takut Sama COVID takut, divaksin Nggak- takut. mau Apa coba? ngapain coba? Jadi kalau Anda nggak mau divaksin, tidak mau terserang yang namanya COVID, tapi harus tetap menjalankan 3M-nya itu sebagai protokol kesehatan, dan ya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Salah satunya adalah ziman yang harus Anda konsumsi setiap hari, rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Terus gimana dong cara mendapatkannya? Gampang banget. Bisa langsung ke radio kesayangan Anda ini, bisa WhatsApp juga boleh loh ya, pesannya via WhatsApp. Dicatat ya di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300, atau bisa juga di toko online Anda bisa beli di kios Ziman dan juga di gerai-gerai Ziman terdekat di sekitar Anda. Harganya Rp200.000 aja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, jadi yang mau tanya boleh langsung ya, sekarang ditunggu nih, mumpung belum pamitan, saya dan juga Pak Nyoto. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dari Raisa di Klaten. Mau tanya, apa benar kalau habis divaksin COVID itu bakalan dikasih chip? Kenapa? Saya takut kalau habis divaksin dikasih chip gitu. Cap-cip kemang kuncup. Kayaknya nggak ada deh chip-chipan itu ya. Karena buat apa kita dikasih chip juga, fungsinya apa? Karena kan vaksin itu tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan antibodi kita untuk mengenali virus Corona 19 itu. Jadi nggak mungkin dikasih chip ya kan, karena sudah dicek sama BPOM tidak mengandung chip. Iya. Kalau saya taunya chip itu kentang goreng gitu. Beda lagi Pak Beda itu. lagi ya. Jadi yang paling penting itu kalau kita takut disuntik COVID-19 ya, kita mesti konsumsi yang bisa meningkatkan antibodi. Saya pribadi juga tidak pingin disuntik sama divaksin COVID-19 gitu ya, karena saya mendingan menjaga kualitas kesehatan saya dengan meningkatkan antibodi. Contohnya saya konsumsi Ziman, saya rutin pagi, siang, malam. Jadi 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam saya konsumsi Ziman rutin, sehingga saya nggak kena penyakit apapun termasuk flu, yang paling flu ya. Tapi seandainya pun saya diwajibkan divaksin, ya saya vaksin aja, kenapa saya pusing? Tapi kan nanti di dalamnya ada zat-zat, misalnya ada yang punya ada sesuatu bilang, tapi kan di dalamnya disuntikan virus mati, apakah berbahaya bagi kesehatan? Kalau saya konsumsi Ziman rutin pagi, siang, dan malam, divaksin atau tidak divaksin itu tidak akan mempengaruhi kualitas kesehatan saya, karena saya konsumsi makanan yang mampu mengeluarkan toksit seandainya ada dalam tubuh saya. Jadi saya diwajibkan diimunisasi ya, divaksin. Saya vaksin aja, tapi kan saya rutin minum Ziman. Jadi semua sampah-sampah toksit yang mungkin ada di vaksin tersebut mampu disekresi atau dibuang oleh tubuh saya, karena ada Ziman yang membantu untuk detoksifikasi seperti itu.
Jadi enggak ya, enggak ada Ada. tuh, enggak ada isu dimasukin Itu chip halu. tuh enggak ada. Cuman di film-film aja. Ada di film-film. Jadi aman. Jadi kalau misalkan Anda mau divaksin dan persyaratannya oke, silakan, enggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa juga konsumsi Ziman dong ya, karena mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat itu adalah peran utama. Jadi peran pembantunya adalah vaksin. Antibodi kita peran utamanya. Jadi tingkatkan antibodi Anda supaya tidak terkena virus-virus yang lain dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. 5 tetes di bawah lidah, harganya Rp200.000 aja. Pesannya di radio Anda ini, radio kesayangan Anda, atau bisa juga WhatsApp di 0877 90.300. Kemudian dari orang Bekasi Timur, namanya Jerry, usianya 30 tahun. Ada efeknya nggak sih kalau divaksin? Saya ragu antara iya dan tidak. Jadi efeknya apa ke dalam Ya tubuh? tadi saya bilang setiap apapun kita divaksin, mau vaksin meningitis, contoh, vaksin TBC, BCG, vaksin cacar, vaksin difteri, vaksin pneumonik, apapun pasti ada reaksi tidak nyaman di tubuh karena ada zat asing masuk. Ya, bisa di daerah yang disuntikan itu bisa terjadi bengkak, nyeri, memerah, ataupun kita bisa meriang atau demam, atau kadang-kadang kita bisa sakit kepala, ya, nggak bisa tidur, macam-macam. Tapi nggak lama, jangkanya pendek, paling 1-2 hari. Dan itu umum. Jadi kalau kita divaksin COVID-19 pun pasti mengalami hal yang serupa. Ada yang pusing, ada yang demam, ada yang pegel-pegel, ada yang kecapean, macam-macam. Tapi itu sementara, nggak mungkin sampai setahun, ya gitu. Sampai setahun nggak mungkin. Sebentar, ya. Cuma kalau memang kita udah diwajibkan vaksin, vaksin aja. Tapi kalau kita takut efek samping dari vaksin, konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, agar tubuh kita mampu mendetoksifikasi zat-zat yang berbahaya dalam tubuh secara alamiah. Karena tubuh punya cara untuk mengeluarkan toksin apabila tubuh kita dikasih bahan baku untuk memperkuat sistem sekresi atau bongkar racun tersebut. Jadi bagi kita yang mau divaksin atau tidak divaksin, konsumsi Ziman itu efektif untuk mencegah kita terkena serangan bakteri, jamur maupun virus yang berbahaya bagi tubuh kita, tidak hanya COVID-19. Karena antibodi kita akan menguat kalau kita konsumsi Ziman yang kandungannya adalah buah-buahan terapeutik yang efeknya sangat meningkatkan kekebalan seperti mengkudu, seperti delima, seperti ginseng, kemudian rangkuman dari berbagai macam zat temulawak gitu ya. Itu akan meningkatkan antibodi kita secara alami, apalagi bahan-bahan ini diekstrak dingin yang dipertahankan zat enzimnya atau zat hidupnya, sehingga mampu memberi kekebalan alami dalam tubuh kita kalau kita konsumsi Ziman rutin. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur kalau pengen menguatkan antibodi kita ya. Bisa didapatkan di radio kesayangan Anda ini atau via WhatsApp di 0877 90.300. Ini ada yang nanya, harga vaksin berapa? Nah, saya sendiri juga nggak tahu ya. Saya kalau dipanggil suruh vaksin ya datang. Kalau nggak disuruh, memang gue pikirin kan gitu ya. Yang gratis aja. Iya. Kan pemerintah sudah membelinya 1,3 juta gitu kan. Nanti juga dapat gilirannya kok ya untuk divaksin ya. Jadi nggak usah bayar. Kalau saya pribadi mungkin ya, saya sih sering keluar jalan, ketemu orang berkerumun, tapi tetap pakai 3M, nggak 3M. Jadi seandainya pun saya terpapar virus corona, saya mungkin juga nggak tahu. Seandainya pun virus corona sudah mendekam dalam tubuh saya dan berpesta pora pun saya nggak tahu, karena bisa jadi saya OTG, kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kekebalan tubuh kita optimal, walaupun ada virus corona nongkrong di tubuh kita, kita seperti orang tanpa gejala, kan seperti itu. Nah, fungsinya tubuh kita punya kekuatan seperti itu kan kita konsumsi suplemen yang padat gizi, yang enzimatis, yang hidup, antioksidannya super, yang ada di Ziman. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, jangan kaget kalau antibodi kita kuat, seandainya pun kita terpapar, kita hanya OTG. Jadi begitu kita dicek kok positif, tapi kok Anda kayak orang normal, ya iyalah orang saya antibodinya kuat. Nah artinya apa? Kalau kita sudah punya kekebalan seperti itu, sudah pernah kena infeksi corona, tubuh kita itu nggak perlu divaksin lagi, ya. Bahkan yang jaga jarak sama kita ya coronanya itu, bukan kitanya. Bukan kitanya ya, jadi coronanya justru kayaknya lebih pandai yang sudah terkena vaksin kan? Kena vaksin, udah kena corona. COVID. Jadi gitu. kalau udah kena corona, tubuh kita itu sudah kenal sama virusnya. Kita sudah punya kekebalan namanya herd
immunity atau kekebalan alami. Oke, jadi ya Ibu Susi nggak usah bayar, kan pemerintah sudah menyediakan gratis Bu, tenang aja ya. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis nih Pak, kalau gitu kita pamitan aja. Cepat banget ya. Cepet banget ya. Jadi resolusi awet muda segar bugar 2021 wajib kita jalankan. Oke, dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam, diteteskan di bawah lidah 5 tetes dan bisa didapatkannya di radio kesayangan Anda atau via WhatsApp di 0877900300. Saya Harun pamit. Panyato pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.